Halo, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, ini adalah jam 5 subuh ya, jam 5 subuh. Jadi tadi barusan udah digelar pertandingan terakhir antara Arsenal versus Tottenham Hotspur, pertandingan terakhir di midweek ini. Dimana Arsenal berhasil menang dengan skor 2-1 yang membuat Arsenal mendekat ke Liverpool ya, dengan selisih 4 poin, dimana Liverpool masih ada satu pertandingan lagi. Kalau melihat mainnya ya, so far tim-tim Inggris di midweek ini Arsenal dan Newcastle yang mendapat keuntungan terbesar ya, karena mereka Arsenal dan Newcastle ini kan bisa dibilang sedang mengejar tim yang di atas. Newcastle sedang mengejar 4 besar, Arsenal sedang mengejar gelar juara, dan hasil imbang yang didapat Liverpool, Nottingham Forest, kemudian Chelsea dan juga Manchester City ini menguntungkan Arsenal dan Newcastle yang hari ini menang ya, menghadapi lawan-lawannya. Oke, yang gue sorot ya di pertandingan tadi, gue kan nggak mau bahas taktikal karena taktikal udah ada pengamat yang suka ngebahas. Gue cuma pengen ngebahas aja ini kiper Spurs ini yang baru ini, ayam kokok. Kiper Spurs yang baru ini bener-bener katrok banget ya. Ternyata ketika menghadapi Liverpool kemarin kan kiper ini bagus ya menghadapi Liverpool di Carabao. Ternyata itu cuma hoki ya. Dia bagusnya mungkin hoki. Hari ini bener-bener dia sering banget salah passing, kemudian dia juga beberapa kali salah mengambil keputusan. Tangkapannya pun tidak lengket, tepisannya tidak lengket. Itu gol kedua Trossard harusnya tidak terjadi kalau tepisannya itu lengket ya. Harusnya tidak terjadi, tapi tepisannya tidak lengket yang membuat gol itu terjadi. Di gol pertama Arsenal pun bisa dibilang dia salah mengambil keputusan karena dia melompat terlebih dahulu dan gagal mendapatkan bola, sehingga Gabriel ya berhasil memanfaatkan kemelut yang ada di depan gawangnya. Ini sangat disayangkan ya, kan gue pendukung Liverpool ya. Ini sangat disayangkan untuk gue. Liverpool gagal menjaga jarak ya. Liverpool gagal menjaga jarak karena Liverpool ditahan imbang oleh Nottingham Forest kemarin. Harusnya Liverpool menang ya, kalau salah tidak bapuk. Ini salah sejak mengawali tahun 2025 ini, salah lagi under-undernya ya, lagi jelek-jeleknya. Sentuhannya nyaris nggak ada yang bahaya, kemudian bolanya banyak sekali yang menerpa burung ya, menerpa tribun, banyak sekali yang terlalu ke atas ya, tendangan-tendangannya. Jadi 2024 kan salah luar biasa ya semenjak comeback dari cedera. Terus tiba-tiba ketika mengawali 2025 ini ngedrop parah. Menghadapi MU dia tidak kelihatan, menghadapi Spurs juga dia nggak kelihatan. Kemudian sekarang menghadapi Nottingham juga dia sebenarnya kelihatan, tapi finishingnya bapuk sekali. Bapuk banget gitu. Jadi ya we'll see ya. Kalau salah seperti ini terus, ya bisa jadi Arsenal, Chelsea atau Manchester City ini bisa mendekat ya. Arsenal, Chelsea dan Manchester City, bahkan mungkin Newcastle pun bisa mendekat gitu. Jadi tetap Liverpool harus hati-hati meskipun dia masih di atas dengan nyaman. Kalau dia kepleset 3-4 game lagi, kita tahu Liverpool ini masih akan ada pertandingan away menghadapi Manchester City dan juga Chelsea ya. Dan juga akan ada pertandingan home menghadapi Arsenal. Ini bisa dibilang 3 partai yang sangat penting. Kalau Liverpool bisa memenangi 2 saja dari 3 pertandingan itu, ini udah 80% juara sih Liverpool. Kalau dia, apalagi kalau mengalahkan Arsenal dan Chelsea. Kalau Liverpool berhasil mengalahkan Arsenal dan Chelsea, 80% Liverpool secure juara ya. Karena ya tidak bisa mengharapkan kepada Nottingham Forest, karena balik lagi Nottingham Forest kan kualitas pemainnya tidak sebagus Arsenal ataupun Chelsea. Jadi Nottingham Forest pasti akan ada keplesetnya. Jadi ya kalau misalkan berharap Liverpool tidak juara, ya Arsenal dan Chelsea yang paling possible untuk bisa mengejar. Dan surprisingly Chelsea dan City bermain imbang. Chelsea yang sebenarnya diprediksi bisa mengalahkan Bournemouth, ternyata malah nyaris kalah. Kalau Reece James tendangan bebasnya itu tidak masuk, Chelsea kalah lawan Bournemouth ya. Dan juga Manchester City yang sudah unggul 2 gol tiba-tiba disamakan ya oleh Brentford. Jadi ya ini hasil yang cukup mengejutkan untuk kedua tim, karena kedua tim sekali lagi
Memang fasenya ini lagi up and down ya, apalagi Chelsea 5 pertandingan terakhir di Liga tidak menang sama sekali. Manchester City up and down, kadang menang, kadang kalah, menang lagi, kalah lagi. Dan memang ini bisa dibilang adalah musim terburuknya City di 5 tahun terakhir. Semenjak mereka kehilangan gelar IPL di 2020, bisa dibilang ini adalah musim terburuknya lagi setelah itu. Jadi we'll see apakah City bisa comeback. Arsenal, sebenarnya gue pun untuk Arsenal tuh sebenarnya tidak meyakinkan ya. Tadi pun lawan Spurs, lawan MU kemarin juga tidak meyakinkan. Lawan Spurs tadi pun sebenarnya juga tidak meyakinkan. Baik lagi, Arsenal itu nggak punya striker. Kelihatan kan selalu gelandang-gelandangnya yang create peluang. Ini bener-bener kelihatan Arsenal ini nggak ada finisher gitu. Jadi harus dieksekusi sendiri sama Trossard, dieksekusi sendiri sama Martinelli, dieksekusi sendiri sama Odegaard, ditambah sekarang Saka cedera. Saka kan yang biasanya selalu bisa convert peluang lebih bagus kan. Tapi Saka cedera, gue nggak tahu cederanya sampai kapan. Tapi mudah-mudahan Saka cederanya sampai menghadapi Liverpool ya. Jadi Arsenal menghadapi Liverpool tanpa Saka, ini keuntungan besar untuk Liverpool. Gue berharapnya begitu ya. Jadi supaya Liverpool juga bisa lebih mulus. Gue berharap Salah bisa comeback ya. Karena kalau kita bicara Liverpool tanpa Salah, ternyata memang terbukti. Liverpool tanpa Salah totally berat sekali. Berat sekali. Karena meskipun Gakpo juga lagi on fire, kemudian Jota juga lagi bagus semenjak comeback, ternyata tanpa Salah tetap depannya ini nggak greget gitu, ngerti nggak? Gakpo ini sesekali bisa mencetak gol, tapi Gakpo pun tidak setiap saat bisa diandalkan ternyata. Tidak sehebat Salah lah, yang selalu setiap saat bisa diandalkan. Nyatanya Gakpo pun ada ngedropnya, kemudiannya cuma sekali-sekali aja. Kemudian Luis Diaz akhir-akhir ini juga nggak pernah kelihatan ya. Semenjak dia main bagus lawan West Ham, Luis Diaz ini hampir nggak pernah kelihatan ya. Udah nggak pernah kelihatan lagi. Jadi ya mendropnya Diaz dan Salah ini lumayan mempengaruhi. Ditambah kalau Salah dan Diaz ini ngedrop, backnya Liverpool ini jadi sering ke expose. Itu yang sangat kelihatan ya. Dimana kelihatan banget TAA ini defense-nya buruk ya. Kemudian Konate semenjak comeback juga tidak terlalu perform. Dia beberapa kali meninggalkan posnya. Kemudian Robertson apalagi. Robertson ini kayaknya udah habis ya. Udah habis banget. Jadi Robertson ini kayaknya consider untuk dilepas di akhir musim nanti. Karena benar-benar kelihatan ini kayaknya Robertson ini udah saatnya menjadi super sub ya. Jadi udah tidak lagi menjadi pemain inti. Karena pengambilan keputusannya udah banyak yang salah. Kemudian dia juga udah sangat lambat. Refleksnya menghadapi bola juga udah sangat lambat. Nggak seperti Robertson 2-3 tahun kemarin gitu. Yang totalis selalu menggendong Liverpool lah, Robertson dan TAA. Tapi TAA ini semenjak dirumorkan kencang ke Madrid kayaknya mulai ngedrop juga ya TAA. Apa ya? TAA ini kan udah terbukti tidak bisa defend ya. Dan umpan-umpan silangnya atau umpan-umpan crossingnya, passing-passingnya yang selama ini eksepsional pun 3 game terakhir ini nggak kelihatan. Kan TAA ini mahal karena passing-passingnya kan. Tapi kalau passing-passingnya pun tidak bisa diandalkan ya, TAA pun tidak bisa diandalkan pada akhirnya gitu. Jadi Liverpool akan seperti apa ya dengan overall satu tim, cuma tengahnya doang nih justru. Tengahnya yang biasa diragukan, malah tengahnya sekarang yang lagi bagus gitu. Depan sama belakangnya justru malah lagi jelek gitu. Jadi dengan Liverpool seperti ini, apakah mereka bisa konsisten menjaga jarak dengan pesaing-pesaingnya sampai akhir nanti? We'll see ya. Karena gue sih confident ya Liverpool akan juara. Kenapa? Karena Arsenal dan Chelsea ini lagi katro sekali mainnya. Lagi katro banget. Jadi ini sebenarnya kesempatan bagus untuk Liverpool memperpanjang jarak ya. Karena ya kalau bicara Nottingham Forest sekali lagi nggak akan bisa diandalkan. Dan juga sekarang malah Newcastle yang naik gitu, bukan City. City pun akhir-akhir ini lagi goyang banget gitu ya. Nanti juga masih ada pertandingan di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu, di hari Minggu ada lagi Liga Inggris. Semoga Liverpool bisa memperpanjang jarak dengan Arsenal dan Chelsea ya. Harapan gue. Yuk, Salah bangkit. Let's go.